Halo adik-adik semuanya, selamat siang. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 5, yaitu mengenai teks non-fiksi. Oleh kakak sendiri, Kak Vinka Andiva, dan Kak Maulida Gadis. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu mengenai pengertian dari teks non-fiksi. Kemudian kita akan belajar bagaimana sih menentukan ide pokok pada teks non-fiksi. Yang ketiga, kita akan coba membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Kemudian kita akan belajar bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf non-fiksi. Nah, selanjutnya kita coba menggali informasi dari teks non-fiksi itu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam, kita coba melengkapi informasi teks non-fiksi yang sudah kita baca. Yang ketujuh, kita menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Dan yang terakhir, kita coba simpulkan informasi yang ada pada teks non-fiksi. Nah, kita langsung aja. Nah, sebenarnya apa sih Kak teks non-fiksi itu? Non-fiksi, berarti tidak fiksi. Nah, fiksi itu apa sih? Apakah adik-adik semua sudah tahu? Jadi fiksi itu adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Nah, kalau non-fiksi berarti itu cerita yang tidak berasal dari imajinasi atau lebih tepatnya adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, ini adalah komponen-komponen lain dari teks non-fiksi. Kita bahas yang pertama itu sumber teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini dapat kita temukan dalam artikel surat kabar, buku, majalah, dan masih banyak lagi. Kemudian, unsur cerita dari sebuah teks non-fiksi itu biasanya merupakan informasi dan pengetahuan yang bisa juga dilengkapi dengan diagram, materi, tabel, dan lainnya. Jadi kalau misalnya kalian di buku gitu ya melihat ada tabel, ada diagram, itu berarti kemungkinan teksnya adalah sebuah teks non-fiksi, yaitu teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, terus gimana sih Kak gaya bahasa dari sebuah teks non-fiksi? Jadi biasanya teks non-fiksi itu menggunakan bahasa eksplisit atau denotatif. Apa sih Kak eksplisit atau denotatif itu? Jadi maksudnya itu adalah kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam teks non-fiksi itu menunjukkan arti yang sebenarnya. Jadi bukan merupakan kata-kata kiasan atau perumpamaan gitu, karena data yang disampaikan nyata dan bersifat informatif gitu. Terus contoh dari teks non-fiksi itu seperti apa? Jadi contohnya itu seperti artikel berita, jurnal sejarah atau ilmiah, sebuah biografi, karya sastra, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Nah, di sini kakak punya contoh dari teks non-fiksi tentang COVID-19. Nah, kita baca sama-sama ya. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang berasal dari kota Wuhan di Cina dan sekarang sudah menyebar hingga ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona adalah virus berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Namun, dengan penanganan yang baik, virus corona dapat disembuhkan. Hingga hari ini, belum ada vaksin atau obat khusus untuk COVID-19. Penanganan untuk virus ini sedang diteliti dan akan diuji melalui uji klinis. Virus corona dapat menyebar melalui tetesan atau percikan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh oleh orang yang sehat. Dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan orang yang terinfeksi corona. Penyebaran virus corona bisa dicegah dengan selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Virus corona membuat masyarakat tidak boleh bepergian ke tempat-tempat umum seperti mal, bioskop, sekolah, dan lain-lain. Masyarakat dihimbau untuk mencuci tangan setelah memegang benda-benda dan menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan.
Masyarakat juga dihimbau untuk menyemprot disinfektan pada barang-barang di sekeliling mereka untuk membersihkannya dari virus corona yang mungkin ada. Semua orang harus menjaga pola hidup sehat di rumah dengan memperbanyak beristirahat, minum air, dan makan makanan bergizi untuk terhindar dari virus corona. Nah, untuk menggali informasi dari teks non-fiksi itu, kita bisa memulainya dengan menentukan ide pokok pada teks non-fiksi. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, kita harus membaca teks dengan seksama dulu nih pertama-tama. Dan kemudian barulah kita cari kalimat mana yang mengandung informasi atau permasalahan dari teks tersebut. Nah, kalimat itulah yang merupakan ide pokok. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini, di teks non-fiksi ini, kita lihat di paragraf pertama, ide pokoknya itu sebenarnya adalah virus corona adalah virus berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Nah, sementara kalimat-kalimat lainnya itu sebenarnya adalah berperan sebagai kalimat penjelas, tapi di paragraf ini sebenarnya yang disampaikan adalah bahwa virus corona itu adalah virus berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Nah, terus di paragraf kedua, virus corona, ide pokoknya itu sebenarnya adalah virus corona dapat menyebar melalui tetesan atau percikan droplet kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Nah, sementara kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan dengan lebih rinci, mendeskripsikan bagaimana percikan tadi itu bisa akhirnya menginfeksi atau menular kepada orang-orang yang sehat. Nih, misalnya seperti tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda, kemudian disentuh dan orang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan itu dihirup oleh seseorang. Jadi itu menjelaskan ide pokok dari paragraf ini, dan paragraf ini ide pokoknya itu adalah yang kalimat pertama. Nah, di paragraf ketiga, ide pokoknya itu sebenarnya adalah penyebaran virus corona itu bisa dicegah dengan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, seperti di paragraf kedua juga, kalimat-kalimat selanjutnya ini menjelaskan kalimat yang pertama atau ide pokoknya. Nah, virus corona membuat masyarakat tidak boleh bepergian, dihimbau untuk mencuci tangan, dihimbau untuk menyemprot disinfektan pada barang-barang, kemudian untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, ini ide pokok dari yang tadi ya, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kita lanjut yang kedua, agar kita bisa menggali informasi lebih dalam dari suatu teks non-fiksi atau dengan lebih mudah gitu ya, kita bisa membuat sebuah ringkasan. Nah, apa sih Kak ringkasan itu? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Nah, biasanya seseorang membuat ringkasan itu kalau teks yang dia baca ini panjang sekali gitu ya, misalnya berlembar-lembar. Nah, maka akan lebih memudahkan dia untuk menggali informasi dalam teks tersebut apabila dia mengambil intisari-intisarinya saja dan kemudian dia membuat ringkasan. Terus bagaimana Kak langkah membuat ringkasan? Yang pertama kita baca dulu teks non-fiksinya dengan seksama. Terus kita susun ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi, dan itulah yang tadi sudah kita lakukan ya. Terus kita susun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Nah, tadi kan kita sudah tentukan tuh ide pokoknya yang mana. Nah, sekarang kita buat dengan kalimat sendiri, tetapi tentunya dengan lebih ringkas ya. Pokoknya yang penting itu menyampaikan hal-hal yang disampaikan dalam paragraf atau teks tersebut gitu. Dan yang terakhir kita perhatikan lagi nih pemilihan katanya dan ejaannya sudah sesuai atau belum dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, di sini kakak sudah coba membuat ringkasan dari teks non-fiksi yang tadi. Kira-kira seperti ini. Virus corona adalah virus berbahaya dari Cina yang bisa menyebabkan kematian.
Hingga saat ini, vaksin untuk mencegah penularan belum ditemukan. Virus corona dapat menyebar melalui tetesan atau percikan dari penderita ke orang yang sehat. Penularan bisa terjadi ketika tetesan tersebut dihirup oleh orang yang sehat atau ketika orang yang sehat memegang benda yang permukaannya terdapat virus, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Nah, penyebaran virus corona bisa dicegah dengan selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain, dan menjaga jarak dengan orang lain. Agar mencegah infeksi virus, semua orang juga harus menjaga pola hidup sehat di rumah. Nah, jadi sebenarnya dengan membuat ringkasan ini kan bisa kita lihat itu lebih pendek ya daripada teks yang tadi, tapi sebenarnya ini sudah mencakup semua isi hal-hal yang penting dalam teks yang tadi. Gitu. Jadi kita membahasakan kembali teks tersebut dengan bahasa kita sendiri, tapi dengan bahasa yang lebih ringkas kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, kita bisa latihan nih mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, jadi yang pertama, kita itu tentukan dulu tuh topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya untuk teks non-fiksi yang tadi, itu kakak ambil temanya adalah COVID-19. Nah, kakak tahu nih topiknya COVID-19. Terus kakak buat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat atau topik COVID-19. Nah, apa sih yang kosakata yang berkaitan dengan topik COVID-19 itu? Misalnya virus, Cina, kemudian penyebaran, kemudian tetesan atau droplet, kemudian bersin, batuk, kemudian pencegahan memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjaga kebersihan, kemudian menjaga pola hidup sehat. Nah, dari kosakata itu kakak tulis ide-ide pokok yang sudah kakak tentukan dari kosakata yang tadi. Nah, barulah kita buat kalimat-kalimat penjelas yang akhirnya nanti akan menciptakan sebuah paragraf-paragraf yang kemudian akan menjadi sebuah teks atau teks non-fiksi. Nah, itu aja dari kakak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Maulida Gadis. Makasih. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Nah, kalimat tanyanya itu terdiri dari 5W dan 1H, yaitu apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, poin selanjutnya nomor 5, yaitu melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi pada teks non-fiksi, kita perlu memperhatikan hal berikut nih. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Jadi, emang membaca itu hal yang paling penting ya, adik-adik. Nah, yang kedua adalah menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Dan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang keenam adalah menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Jadi, kita dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel nih di internet. Nah, sebelumnya, bagi yang belum tahu, artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Nah, artikel yang zaman sekarang itu udah banyak nih di internet juga bersebaran. Nah, selanjutnya poin yang terakhir nih, yaitu menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kita dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi yang berupa ide-ide pokok teks. Nah, kita juga dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau mind map
ke dalam beberapa kalimat yang menggunakan bahasa kita sendiri nih. Tapi dengan catatan harus memperhatikan kata dan ejaan yang kita gunakan saat membuat kesimpulan teks. Nah, jadi pembahasan teks non-fiksi oleh Kak Vinka dan Kak Gadis cukup sampai di sini ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap menjaga kesehatan semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan.